kalau cari pacar kayak Daniel. Apa sih istimewanya Daniel? Kalau ciuman enak banget. Reta, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sedulur semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Terkadang di saat semua kerabat atau saudara tak lagi mau mengerti tentang perasaan dan keadaan kita saat kita terpuruk, mungkin kita akan teringat dengan seseorang yang bukan siapa-siapa, tapi dia selalu ada dan mau mendengarkan setiap keluh kesah hidup kita. Dialah seseorang yang bernama sahabat. Namun bagaimana jika seseorang yang sangat kita cintai yang bernama kekasih direbut oleh sahabat kita sendiri? Semoga itu tak terjadi di hidup kita ya lur. Dan di video kali ini, Silent87 akan ngerangkum sebuah film yang menceritakan tentang kekejaman seseorang sahabat yang saling membunuh gara-gara seseorang yang bernama kekasih itu. Dan di awal video, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Santi yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba secara tak sadar tangannya mencekik lehernya sendiri. Dan inilah film Affair. Lalu di tempat lain, seorang wanita bernama Reta yang tak lain adalah sahabat Santi juga terbangun dari tidurnya. Dilihat dari wajah dan ekspresinya, mungkin dia sedang dilanda galau. Lalu dia mengambil sebuah foto dirinya dengan seorang pria bernama Daniel yang terjatuh di lantai. Namun dia juga melihat noda darah di lantai itu. Dan ketika dia menyentuhnya, tiba-tiba Reta seperti mengingat sesuatu kejadian yang pernah terjadi. Dia mencoba mengingatnya sambil memandangi sebuah cincin. Lalu telepon rumahnya berbunyi. Ternyata Daniel yang menghubunginya. Namun Daniel tak mendengar suara Reta. Karena menganggap teleponnya yang sedang bermasalah, Daniel pun kembali ke kamarnya. Sepertinya Daniel juga sedang dilanda perasaan yang sama dengan Reta. Lalu dia melihat sebuah foto dirinya bersama Santi dan Reta. Ketika Daniel mengambil foto itu, tiba-tiba... Dan di saat dia sedang kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Namun ketika ia hendak mengambil HP itu, dia dikagetkan lagi dengan sekelibatan bayangan. Ternyata tadi Santi yang menelepon Daniel. Karena ternyata dia juga sedang mengalami kejadian yang sama dengan Daniel. Entah dosa apa yang telah mereka bertiga lakukan sehingga kini mereka diteror oleh makhluk gaib. Santi terus mendapat gangguan di rumahnya. Dan ketika dia berbaring di kasur sambil menutup telinganya dengan bantal, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah selimutnya. Dengan rasa ketakutan, Santi membuka selimut itu dan ternyata... Di awal-awal film, kita akan dibuat sangat penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Reta dikagetkan lagi karena ada pisau yang berlumuran darah di rumahnya. Dan ketika dia mengambilnya, lagi-lagi Reta seperti mengingat telah terjadi sebuah kejadian sadis di rumahnya. Lalu Reta pun mandi. Ketika dia sedang mandi, tiba-tiba dia menjumpai banyak potongan rambut di tubuhnya. Dan untuk yang kesekian kalinya, bayang-bayang itu terus muncul dalam ingatannya. Setelah selesai mandi, Reta mengambil kue ulang tahun yang akan dia berikan pada Daniel. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Daniel. Dan di jalan, dia mampir ke supermarket untuk membeli air minum. Lalu... Mas, saya nggak jadi. Saya lupa bawa dompet. Setibanya di kampus, Daniel langsung mencari kedua ceweknya, Santi dan Reta. Namun dia tak menjumpai cewek-cewek itu di kampus. Ternyata Santi masih berada di rumahnya. Dia sedang berendam dalam kamar mandi. Namun dia masih saja diganggu oleh makhluk gaib itu. Sementara Reta, dia masih dalam perjalanan menaiki kereta api. Reta pun juga sama. Dia terus diikuti oleh hantu itu. Daniel yang tak menemukan Reta dan Santi di kampus, dia langsung pulang lagi ke rumahnya. Dan ternyata sudah ada Reta yang menunggunya di rumah. Lalu Reta memberikan kue ulang tahun itu pada Daniel. Namun ternyata ulang tahun Daniel bukanlah hari itu, melainkan hari kemarin. Kemarin, kita kan janjiannya hari ini. Karena sudah terlanjur dibawa, Reta pun membawa kue itu ke dapur untuk menyalakan lilin.
Lalu tiba-tiba Santi juga datang ke rumah Daniel. Kamu kemana aja sih? Dan dari sini rasa penasaran kita akan mulai terjawab. Terlihat wajah Santi sangat panik dan seperti orang ketakutan. Lalu Daniel memberitahu pada Santi kalau Reta juga sedang ada di rumahnya. Mendengar hal itu, Santi semakin panik dan tidak percaya kalau Reta berada di rumah Daniel. Lalu Santi mengatakan yang sebenarnya pada Daniel. Ada Reta di dalam. Gak mungkin ada di dalam, gak mungkin. Maksud kamu apa? Hah? Dia udah mati. Dia udah mati. Kamu bohong, San! Reta ada di sini! Reta yang mendengar ucapan Santi tadi baru menyadari bahwa dirinya sebenarnya telah mati. Dan bayang-bayang yang hinggap dalam pikirannya adalah kejadian-kejadian sadis yang telah terjadi pada dirinya sendiri. Lalu Sin pun flashback ke awal sebelum malapetaka itu terjadi, di mana Santi yang sedang berada di kampus lalu melihat Reta yang juga berada di kampusnya. Ternyata mereka berdua adalah sahabat SMA namun sudah sekian lama berpisah. Dan kini Reta juga kuliah di kampus yang sama dengan Santi. Dan ternyata dari kemarin Reta selalu memperhatikan Daniel. Santi yang mengetahui itu lalu mengenalkan Daniel pada Reta. Gue tahu. Yang bener, kenalin dong, please. Namun Santi memperkenalkan Daniel hanya sebagai sahabatnya saja. Dan benih-benih cinta Reta pada Daniel pun semakin menguat. Dan Reta mengungkapkan pada Santi kalau dia menyukai Daniel. Sama Daniel biasa-biasa aja kan? Maksud lo? Nih gue suka sama Daniel. Santi pun sedikit kaget mendengar hal itu. Lalu keesokan harinya, Reta melihat Santi sedang bermesraan dengan Daniel. Setelah itu, Santi menghampiri Reta di kantin. Lalu Santi melihat Reta yang mimisan dan pingsan. Lalu Reta pun dibawa ke rumah sakit. Dan Santi yang diberitahu oleh dokter yang merawat Reta kalau Reta terkena kanker dan Reta divonis umurnya hanya tinggal 3 bulan. Mendengar hal itu, Santi yang mengetahui bahwa Reta menyukai Daniel. Lalu Santi pun menyuruh Daniel untuk berpacaran dengan Reta. Daniel sempat menolaknya, namun karena Reta terus membujuknya, akhirnya Daniel pun mau melakukannya. Kalau kamu cinta aku, ini saatnya kamu berbuat baik buat aku. Sebenarnya apa sih yang udah dia lakuin ke kamu di masa lalu? Dulu, papaku kena stroke dan kami mengalami kesulitan keuangan saat itu. Cuma keluarga Reta yang bisa bantu. Dan ternyata sudah lebih dari 3 bulan Reta masih hidup. Dan kini Santi mulai merasakan cemburu pada hubungan mereka berdua. Kalau cari pacar kayak Daniel. Apa sih istimewanya Daniel? Kalau ciuman enak banget. Reta, Dan setelah hampir 1 tahun mereka berpura-pura pacaran, kini Daniel dan Santi berniat mengatakan yang sebenarnya pada Reta. Aku gak mau kamu terusan sama Reta. kamu yang suruh aku pacaran sama dia. Aku gak pernah mikir jadinya akan begini. Aku juga gak nyangka dia bakal bisa hidup lebih dari 3 bulan. Mendingan kita bilang ke dia waktu hari ultah kamu aja. Lalu Santi menghampiri Reta di rumahnya untuk merayakan hari ulang tahun Daniel. Sebelum mereka berangkat, Reta memamerkan sebuah cincin pada Santi. Kenapa sih kok sinis gitu? Udah salah apa? Pikirin deh, lo ada salah atau enggak. Lihat deh nih, dari Daniel. Dia ngelamar. Ternyata Reta sudah mengetahui hubungan Santi dan Daniel. Namun karena Reta sudah sangat mencintai Daniel, dia mengatakan kata-kata yang membuat Santi naik pitam. Lalu tiba-tiba, Santi mengambil sebuah pisau dan langsung menusukkannya ke punggung Reta. Dan terjadilah sebuah perkelahian hebat antara mereka berdua. Lalu Reta yang terluka parah melarikan diri ke kamar mandi. Dan di kamar mandi, Reta mengatakan bahwa sebenarnya dia berbohong atas sakitnya itu. Santi yang mendengar itu pun semakin dibuat emosi dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Santi. Daniel milik gue. Gue bohong. Gue sakit. Dan Reta yang mengira Santi telah pergi dari rumahnya, dia lalu keluar dari kamar mandi. Lalu tiba-tiba, ternyata Santi hanya bersembunyi untuk menunggu Reta keluar. Reta sempat melakukan perlawanan, namun karena dia sudah terluka parah, Santi pun berhasil merobohkannya. Dan terjadilah pembantaian sadis itu. Reta. Lalu Sin kembali lagi ke rumah Daniel.
Daniel masih belum percaya kalau Reta telah mati dan Santilah yang membunuhnya. Terjadi perdebatan antara mereka berdua. Kamu gila, San! Dulu kamu selalu aja ngebelain dia. Kita udah sepakat buat bikin dia seneng, San! Kamu sendiri yang bilang kalau umurnya cuma tinggal 3 bulan. Jadi jangan salahin aku kalau dia nggak mati-mati. Kita udah dibohongin sama dia. Jadi mendingan aku bunuh aja dia biar mati cepat. Kamu memang sakit, San! Lalu Daniel menanyakan mayat Reta pada Santi. Dan mereka berdua pun langsung menuju rumah Santi untuk mengambil mayat Reta. Di mana mayatnya sekarang, San? Mayatnya ada di dalam koper. Udah aku potong-potong. Lalu mereka pun membawa mayat itu keluar. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Dan hantunya Reta pun muncul, lalu dia membawa koper yang berisi mayat dirinya sendiri. Lalu Sin berpindah ke rumah sakit. Di sana ada Monik, saudara sepupu Santi. Ia menanyakan keadaan Santi pada dokter di rumah sakit itu. Nyawa Santi bisa kita selamatkan. Tapi kita tidak bisa menyelamatkan laki-laki yang satu mobil dengannya. Lalu Monik pergi ke rumah Santi, dan dia menemukan buku diari milik Santi. Monik pun membacanya. Dan akhirnya Monik pun tahu yang telah terjadi pada sepupunya itu lewat buku diari Santi yang dia baca. Kejadian cinta segitiga yang berujung malapetaka pada mereka bertiga. Dan Monik pun kembali lagi ke rumah sakit untuk menemani Santi. Kini giliran Monik yang mulai merasakan kejadian-kejadian aneh di sekitarnya. Dan tiba-tiba dia menyaksikan kejadian aneh pada Santi. Ketika dia meminta bantuan pada perawat di sana, tiba-tiba semuanya sudah kembali seperti semula dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Santi pun sembuh. Dokter itu pun mengatakan kalau baru kali ini dia menangani pasien yang terluka parah sembuh secepat itu. Setelah Santi dibawa pulang, kini Monik menemani Santi di rumahnya. Dan malamnya ketika Santi tidur, tiba-tiba dia kerasukan. Lalu Monik yang sedang melanjutkan membaca buku diari Santi, tiba-tiba Santi muncul di hadapannya dan langsung menusuk Monik dengan gunting. Monik pun langsung lari menyelamatkan diri. Namun Santi terus mengejarnya dan berusaha membunuh Monik. Dan terjadilah perkelahian sadis lagi. Dan akhirnya Santi harus tewas di tangan Monik. Dan film pun tamat. Seringkali pengkhianatan akan menimbulkan permusuhan dan dendam ya lur. Dan manusia tak bisa terhindar dari sifat emosi itu. Namun jika sudah merasakan emosi yang berlebihan, segera ingatlah Tuhanmu supaya setan tak menyetir kita untuk berbuat sesuatu yang fatal. Oke lur, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan salam sedulur.